kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Mewawancara ini sebagai bentuk tugas kuliah saya ya, observasi wawancara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah merasa baik atau bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke topik utama, apakah Anda sempat mencoba atau sedang menggunakan produk skincare dari toko tempat Anda bekerja? Apa mungkin ada produk favorit yang Anda gunakan saat ini? Saat ini ya memang saya menggunakan dari tempat toko dari toko saya. Yang saat ini saya gunakan produk skincare itu dari brand Dulu. Mungkin bisa disebutkan apa aja yang digunakan, mungkin dari facial wash atau apa Itu satu set, satu paket ya, satu paket. Baik, sebelum kita memulai wawancara ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan kembali, saya Fira Imania Triasifa. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, dari Prodi Psikologi. Nah, wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, itu observasi wawancara. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman Anda sehari-hari sebagai beauty advisor atau sebagai pegawai di toko skincare, benar? Iya. Nah, khususnya dalam berinteraksi dengan pelanggan dan bagaimana itu Anda menangani situasi tertentu di toko Anda. Wawancara ini mungkin akan berlangsung sekitar 45 menit kurang lebih, dan semua jawaban yang Anda jawab akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis saja. Apakah Anda bersedia jika saya merekam suara atau mencatat jawaban Anda? Iya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat. Perkenalkan, nama saya Ayu. Mungkin udah umurnya berapa? Umur saya 19. Oke. Mungkin udah berapa lama Anda itu bekerja di toko skincare? Saya bekerja di sana itu hampir mau setahun. Setahun ya. Mungkin sebelum kerja di toko skincare, Anda pernah mungkin pengalaman sebelum kerja di toko skincare pernah bekerja di mana? Sebelum di toko saya itu bekerja di jaga warung. Jaga warung? Iya. Apa, kayak sembako gitu? Enggak, warung es. Oh, warung es. Baik, mungkin kita langsung saja ya masuk ke sesi wawancara intinya ya. Menurut Anda nih, sebagai pegawai toko skincare, apa hal terpenting yang harus dilakukan agar tuh pelanggan merasa puas selain dari hanya sekedar transaksi penjualan gitu? Hal yang penting menurut saya itu pelayanan yang baik mungkin ya, terus bersikap sopan, ramah gitu ya. Kayak misal contohnya nih, ada pelanggan gitu datang, terus kita sebagai pegawai menyapa dulu ya, mau tanya-tanya apa gitu, mau cari apa gitu, sampai pelanggan itu mungkin tertarik dengan produk Anda gitu ya.
mungkin bisa ceritakan sedikit ya tentang sebuah momen itu di mana Anda itu harus melayani seorang pelanggan yang datang dengan keluhan di produk di toko Anda, tentang masalah kulit yang cukup rumit atau sensitif, dan mereka itu terlihat sangat emosional. Gimana? Oh, oke, baik, saya ulang ya. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda tentang sebuah momen mungkin ada Anda harus melayani seorang pelanggan yang datang untuk mengeluh gitu, keluhan tentang produk di toko Anda. Mungkin itu tentang masalah kulit, dan pelanggan tersebut itu sedang emosional. Mungkin menenangkannya dulu ya, agar lebih tenang gitu, tidak emosi. Terus menanyakan keluhan mereka apa gitu ya, supaya kita tuh bisa juga menyarankan atau memberikan solusi gitu. Sejauh ini udah ada pelanggan mungkin yang mengeluh ke toko Anda? Sebelumnya belum ada. Oh, belum ada. Iya. Apa tugas atau target Anda saat itu ketika pelanggan datang untuk mengeluh ya? Mungkin langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menenangkan pelanggan agar menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang seperti saya bilang tadi ya, menanyakan tentang keluhan pelanggan itu apa, terus kita kan jadi tahu, terus mungkin bisa merekomendasi produk dari toko kami gitu, agar apa ya, pelanggan itu jadi Tidak dirugikan gitu. iya, tidak lebih tenang lah, tidak Lebih tenang. Mungkin apa hasil akhirnya yang Anda dapat jika ada hal tersebut benar-benar terjadi? Mungkin pelajaran apa yang dapat Anda ambil dari pelajaran tersebut? Pelajaran yang mungkin saya dapat dari situasi tersebut itu lebih bersikap sabar dalam menghadapi keluhan pelanggan gitu ya. Berempati dalam menghadapi keluhan pelanggan. Mungkin jika ada jika ada Anda memastikan rekomendasi produk yang Anda berikan itu benar-benar sesuai dengan jenis dan kondisi kulit pelanggan, bukan hanya produk yang memiliki target penjualan tinggi. Bagaimana cara Anda untuk memastikan tersebut? Untuk memastikannya, mungkin menanyakan kondisi kulit pelanggan dulu. Jadinya kita bisa merekomendasikan produk yang sesuai dengan kondisi kulit pelanggan. Mungkin bisa kasih contoh kayak pelanggan memerlukan jenis kulit berminyak atau berjerawat, itu pelanggan itu harus membeli produk yang seperti apa gitu? Misal nih pelanggan datang dengan keluhan yang dengan kulit berjerawat, kemerahan, biasanya saya merekomendasikan dengan produk yang ada kandungan lupa ya, yang ada kandungan untuk jerawat dan kulit berminyak lah.
dari yang Anda tadi sebutkan kan, dalam skincare pasti ada kan kayak kata-kata yang mengandung istilah tadi apa gitu, kayak niacinamide gitu kan, retinol dan yang lain-lain ya. Bagaimana cara Anda menjelaskan manfaat suatu bahan dari skincare kepada pelanggan yang misalkan itu tidak ada pengetahuan sedikit pun tentang skincare gitu? Mungkin dengan ini menjelaskan fungsi dari kandungan produk yang bahasanya itu tidak dipahami oleh pelanggan gitu. Itu yang niacinamide itu fungsinya untuk mencerahkan, memudahkan bekas jerawat, melembabkan, pelanggan itu jadi lebih paham gitu, Lebih mudah gitu ya guys, lebih mudah untuk memilih produk skincare yang dibutuhkan kayak ya, kayak misalkan tadi kayak niacinamide kan untuk memudarkan jerawat bekas gitu jerawat. ya. Oke. Mungkin jika ada nih ya suatu pelanggan itu tertarik pada suatu produk, tetapi budget yang mereka miliki itu terbatas, kayak kurang gitu, misalkan uangnya kurang membawa uang yang cukup lah gitu. Bagaimana cara Anda itu mengatasinya jika ada pelanggan tersebut untuk menyeimbangkan antara penjualan dan budget pelanggan? Mungkin saya menawarkan produk lain dengan harga yang lebih murah, terus menyarankan brand lain dengan fungsi yang serupa dan pastinya juga budget yang lebih murah. Berarti dengan kandungan yang sama tetapi dari brand lain yang lebih murah gitu. Oke, baik. Mungkin bisa ceritakan pengalaman Anda ketika ada pelanggan yang bersikeras ingin membeli produk yang jelas-jelas tidak cocok. Misalkan pelanggan itu kulitnya kering, dia ingin membeli produk untuk kulit yang berminyak. Bagaimana cara Anda memberikan edukasi ke pelanggan tanpa terkesan kayak menggurui gitu, kayak menyinggung? Gimana cara Anda mengatasinya? Ya, memberitahu ya dengan lembut kalau produk tersebut itu tidak cocok dengan kulit mereka gitu. Sejauh ini apa mungkin ada pelanggan yang seperti itu? Mungkin ada beberapa yang memberikan keluhan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sih. Ya, Pelanggan tersebut kayak mencari kulitnya yang seperti apa dan dia ingin membeli produk yang tidak sesuai itu seperti apa gitu. bukan nggak sesuai sih, tapi bertanya gitu tentang produk yang sesuai dengan kondisi kulit mereka. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pasti ya kan setiap toko nih ya pasti ada kayak target penjualan. Nah, bagaimana cara Anda mengelola tekanan untuk mencapai target penjualan, mungkin penjualan harian, bulanan, atau gitu kan? Strategi apa yang Anda gunakan untuk memotivasi diri sendiri saat penjualan sedang sepi gitu, sedang turun? Strategi agar toko kami tidak sepi mungkin dengan promosiin di sosial media seperti Instagram, story WhatsApp atau TikTok gitu. Kalau boleh tahu promosinya itu apa, dalam bentuk apa, pamflet atau video promosi gitu? Biasanya itu kayak apa ya,
kayak katalog gitu, katalog. Oh, katalog kayak cuma kata-kata ya, Iya, sama foto produk gitu. Oke. Ya pamflet kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, terus untuk target, kalau di toko kami nggak ada target. Oh, oke. Mungkin nggak ada target ya. Kalau misalkan lagi rame ya, oke gitu. Kalau lagi sepi mungkin diusahakan untuk promosi di sosial media gitu. Oke, baik. Nah, seperti yang kita tahu kan, pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kayak misalkan ada yang menyabar gitu kan, ada kayak yang selalu kayak kelihatannya aja itu kayak selalu emosi gitu kan ya. Nah, jika Anda sedang berada dalam kondisi lelah nih, di akhir jam kerja, dan tiba-tiba datang seorang pelanggan yang sangat emosional cerewet gitu. Bagaimana cara Anda mengendalikan emosi Anda ketika pelanggan tersebut datang, dan bagaimana cara Anda memastikan bahwa kualitas pelayanan Anda itu tetap kayak baik gitu, prima gitu. Gimana? Coba ini lebih singkat. Mungkin ya, jika ada pelanggan yang datang terus mereka itu kayak kelihatannya itu bukan kelihatannya lagi kayak cerewet gitu ya, dan pelanggan itu datang di saat Anda itu lagi capek-capek kerja gitu. Bagaimana cara Anda mengendalikan emosi agar pelanggan tersebut itu kayak merasa nggak dilayani dengan baik atau gimana gitu? Pastinya lebih sabar ya, bersabar dalam menghadapi pelanggan yang seperti itu. Mungkin dengan menenangkan diri agar tidak terbawa emosi juga. Mungkin Anda udah pernah mengalami kejadian seperti itu? Mungkin iya ya. Mungkin bisa diceritakan ya secara singkat seperti apa? Ya, kalau pelanggan itu kan ngomel-ngomel gitu, saya bisa dengan coba diulang. Oke. Coba dulu. Oh, pertanyaannya. Iya. Oke. Seperti yang kita tahu kan, pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kayak misalkan ada seorang pelanggan yang datang ya dalam kondisi Anda itu kayak lagi capek-capek kerja, terus pelanggan datang dengan cerewet gitu. Bagaimana cara Anda mengendalikan emosi agar pelanggan itu tidak merasa bahwa dia itu tidak dilayani dengan baik gitu? Iya, dengan kondisi yang ini ya, dengan kondisi kurang baik gitu. Mungkin sabar dalam menghadapi pelanggan seperti itu, dengan kita bisa menenangkan diri dulu agar tidak terbawa emosi juga. Mungkin pengalaman Anda mungkin ada pelanggan yang seperti itu selama ini? Untuk pelanggan seperti itu nggak ada ya. Iya. Jauh yang Anda kerja, mungkin sebelumnya ada, mungkin Anda tidak tahu. Oke, baik.
Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi. Saya telah mendapatkan banyak informasi yang berharga dari Anda. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari Anda atau apa gitu terkait wawancara yang saya lakukan? Tujuan dari wawancara tersebut apa ya? Oh, tujuan dari wawancara ini untuk apa ya? Menyelesaikan tugas kuliah saya gitu terkait observasi wawancara. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu, kejujuran, dan kesediaan Anda berbagi pengalaman. Jawaban Anda sangat membantu untuk tugas kuliah saya. Saya berharap sukses untuk karir Anda. Saya berharap toko Anda itu bisa lebih berkembang, maju, dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk menutup, saya izin untuk mematikan rekaman, dan sekali lagi terima kasih. Semoga hari Anda selalu menyenangkan.